Hai gengs, baik-baik Medinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah dia yang suka stalking kamu. Who is that? Oke, stalking kamu berarti dia mirip-mirip kayak kepo sih. Cuma stalking ini lebih ke sosial media kali ya, mungkin. Oke. Ini general reading bisa resonance-nya beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video aku. Kita mulai cek energi kamu ke dia yang suka stalking kamu. Waktu weekend tuh aku pengen bikin video ya, cuma kayak badan aku minta istirahat gitu. Kadang bingung ya, otak sama badan gak sinkron. Kadang tubuh kita itu suka memberi sinyal-sinyal kalau mereka tuh capek, kalau mereka tuh butuh istirahat. Jadi work life balance. Padahal kadang aku tuh pengen tetap ngonten, semangat. Jadi ya gitulah. Ya kadang aku tuh juga ada sifat egoisnya ya. Orang-orang aja weekend libur, masa aku nggak libur gitu ya. Jadi di dalam diri aku ada dua kepribadian. Mau kerja atau mau istirahat nih gitu. Energi kamu ke dia yang suka stalking kamu. Aku tuh suka ya, kartu ini tuh kayak cute, pink, cuma repot banget. Bacanya tuh kudu mikir banget. Karena simbol-simbol gambarnya dikit. Oke, kita mulai. Apa energi kamu ini? Yang suka stalking bisa jadi orang yang baru kamu kenal. Ini belum tentu percintaan ya. Yang stalking bisa kayak temen atau siapa ya. Jadi ada orang-orang yang baru kenal kamu terus dia kepo banget sama hidup kamu dan mereka lihat dari sosial media mungkin. Kamu seperti apa orangnya, gaya hidupnya seperti apa gitu. Aku ngeliat kamu agak tertutup ke orang ini. Apa ya? Ini percintaan atau bukan ya? Soalnya aku lihat ada perasaan-perasaan juga sih. Tapi bisa jadi stalking itu lebih dari satu orang ya. Ya mungkin beberapa hal ada yang bukan percintaan, tapi ada beberapa hal tentang perasaan orang yang berbeda. Ada seseorang yang kamu galauin, tapi ada juga seseorang yang dari lingkungan pekerjaan. Orang-orang kantor ya, emang orang-orang kantor tuh ini banget kepo banget. Dulu aku pernah ya guys, pas baru masuk kantor baru, terus langsung kayak diomongin gitu, kenapa ya Mbak Dinda tuh jarang ngepost di sosmed, jarang ngepost keluarganya gitu. Emang aku gak pernah ngepost sih tentang orang tua aku, kakak adik aku apa gitu. Aku punya mindset gini ya, ketika aku ngepost keluarga aku takut nanti kalau ada yang jahatin keluarga aku. Tahu kan zaman sekarang, aku kan tipe anak yang spiritual ya. Amit-amitnya ntar keluarga gue didukunin coy, gitu kan. Amit-amitnya ya, kalau misalnya dia bilang terlalu jauh, jangan salah. Lo harus sadar lo tinggal di Indonesia Raya, yang dimana keanekaragaman orang-orang yang beberapa spiritual juga ya kan. Kayak gitu. Nah aku digosipin sama orang kantor baru, kenapa jarang post kayak kehidupan pribadi di sosmed, Instagram, why gitu kan. Manusia aneh-aneh guys. Dan kayak balik lagi, energi kamu
Ini ada orang-orang yang stalking kamu, orang-orang dari tempat kerja kamu, orang-orang yang baru, energinya ada yang kamu galauin juga. Tapi ada juga seseorang yang crush ya. Mungkin kalau kamu punya crush atau kamu suka sama dia, ada juga nih. Seseorang yang pengen banget kamu dapetin, ada sesekali dia. Dan seseorang yang ceria, tapi cuek banget. Apa ya, dia itu kayak hati-hati banget buat nge-treat kamu. Aku nggak tahu ini pasangan, pacar atau mantan siapa, tapi itulah. Kalau kamu maskulin ada beberapa, kalau kamu wanita ada beberapa maskulin yang kepoin kamu. Maskulin yang tipenya cuek. Energi dia ke kamu, dia nih yang stalking kamu tipe yang mungkin lagi ribut, marah, atau memang orangnya pemarah. Orangnya emosian, overthinking. Dia kayaknya lagi gak bicara sama kamu, diam-diaman. Kebanyakan mereka yang cewek. Kalau mereka cewek feminin nih, mereka lagi diamin kamu mungkin. Tapi bisa juga kalau kalian feminin, mungkin teman kalian yang sesama cewek diamin kalian. Nah dia itu kepoin kamu, stalking kamu. Ada juga seseorang yang ceria. Ceria tuh apa ya? Ya ceria lah, menyenangkan orangnya. Seseorang yang udah menutup akses, tapi dia stalking. Seseorang yang udah berbeda jalan. Nah ini siapa nih? Bisa teman, bisa ya lawan jenis juga sih. Udah beda jalannya sama kamu, kayak udah gak sejalan. Nah tapi memang ada beberapa orang sih, beda-beda ininya juga karakternya. Ada yang karakternya baik, positif, ceria, baik, menyenangkan. Ada yang pendiam, ada yang kayak stalking doang, kepo, tapi memang gak ada komunikasi di antara kalian. Tapi banyak juga orang yang stalking ini yang kayak dia tuh mau ajak kamu ketemu tapi stalking dulu, cari tahu kesibukan kamu, update hidup kamu seperti apa. Tapi ada juga yang gara-gara stalking itu jadi pengen ajak kamu ketemu, itu maksudnya. Oke. Dia yang suka stalking kamu, ini seseorang kayak pernah menjanjikan kamu sesuatu, atau janji itu nggak berarti harus yang janji besar. Kayak oh ya kita hubungan serius menikah, nah itu janji besar. Tapi ada juga janji-janji kecil. Ini janji kecil. Janji-janji kecil ya, janji-janji manis kayak misalnya dia pernah janjiin ketemu sama kamu. Nah itu kan janji-janji biasa ya kan. Pernah janjian mau ketemu tapi nggak jadi, misalnya gitu ya. Itulah, pokoknya di sini ada seorang yang pernah menjanjikan kamu sesuatu, dia tuh kepo banget. Tapi hubungannya ada juga yang nggak berkembang sama kamu. Kebanyakan sih entah mau ajak ketemu atau pernah ketemu sama kamu ya. Beberapa pengen ini kali ya, mungkin bertemu terus kayak ngobrol, update kehidupan mungkin, dan pengen tahu kabarnya kamu. Seseorang yang defensif, seseorang yang hubungannya udah selesai sama kamu. Ada juga tapi yang hubungannya lagi intens atau pernah intens. Seseorang yang pernah love bombing kayak manis banget ke kamu. Ada nih seseorang yang pernah tersakiti. Kalian pernah ribut kayaknya. Ada yang mikirin kamu banget sih nih. Ada yang berharap kamu membalas cintanya. Kamu perhatian, kamu membalas cintanya. Dia berharap banget. Iya, ini orang ada yang kayak berharap banget. Ada orang yang kayak baik banget ke kamu, care. Ya karena dia suka gitu loh, tertarik. And ada mereka yang tipenya santai aja. Santai tuh ya nggak tahu mau apa dalam hubungan ini. Ada yang udah menjauh sama kamu nih, tiba-tiba nih. Ada tiba-tiba kalian slack aja gitu. Ada seseorang yang keponya karena ada urusan keuangan. Apa coy? Mau minjem uang coy?
Ada sih ketika stalking itu dia mau deketin atau reach out kamu, tapi dia nggak yakin kalau kamu bakal merespon atau mau apa atau bakalan welcome ke dia. Tapi ada juga sih orang yang bagus nih karirnya, kayak dia mapan lah gitu. Dan aku lihat kalau dalam cinta ini seseorang yang pernah se-effort itu sama kamu, tapi dia bingung sama kamu hubungannya gimana ya, jadi dia kayak pasrah aja sih. Tapi dia pernah effort tapi pasrah gitu, kayak udahlah terserah kamu maunya gimana, mau nolak mau nerima ya udah gitu. Beberapa kalian emang sibuk sih fokus ke diri sendiri, jadi kalian tuh nggak merespon seseorang yang approach dalam percintaan. Tapi nggak tahu juga ya, apa mungkin bukan tipenya kamu aja. Kadang kita walaupun misalnya lagi nggak pengen punya pasangan, tapi ini orang tipenya kita pasti direspon juga kan. Ya nggak sih, penasaran atau apa. Nah tapi kalau dia tuh kayak terserah kamu mau apain, terserah kamu menanggapi dia tuh gimana, mau cuek atau enggak ya udah gitu. Kalian tuh pernah berkonflik kayaknya, sama-sama emosi, sama-sama marah. Tapi ini memang beberapa hubungannya udah selesai atau PDKT-nya udah selesai, bisa juga kayak udah habis masanya, ya kan? Karena setiap orang itu ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ada sih yang stalking kamu nih, mau ngabarin kamu sesuatu, tapi dia lihat kayak kamu sibuk banget nggak jadi deh gitu. Kok gitu ya, kok cepet banget nggak jadinya. Dan ada seseorang yang nungguin kamu, kayak kalian pernah konflik ya, sama-sama emosi. Dia tuh nunggu kamu cari dia atau nunggu kamu reach out dia. Jadi dia maunya kamu yang cari dia duluan. Loh kok gitu. Kalian tuh pernah konflik terus sama-sama kayak membatasi diri. Salah satunya kayak menutup akses, ngeblok, atau jadi nggak ada komunikasi lagi di situ. Tapi ada juga yang kepo sama kamu deket sama siapa, sekarang pasangannya siapa, ada juga yang kayak gitu. Dan ada orang yang marah, kesel sama kamu. Marah tapi sebenarnya tuh ada perasaan baper. Jadi bingung antara mau kasih perhatian atau marah. Dan kebanyakan kalian juga cuek nih sama orang ini. Kayak kamu males kali ya, udah muak banget kayaknya. Tapi dia tuh kayak masih mau care, tapi dia juga marah. Gimana sih? Bingung banget jadi manusia. Dan ada seseorang yang apa ya, dia tuh gemes banget sama kamu, kayak kamu lemot, lama, slow banget gitu, geraknya nggak ada. Nah itu siapa ya? Emang iya. Nah ada orang yang tipenya cuek. Dia tuh tipe yang cuek, susah buat deket sama orang. Susah dekat sama lawan jenis karena dia kayak hidupnya aja tuh udah happy, jadi dia males buat deket-deket sama orang-orang. Karena azan, kita break dulu deh. Dia yang suka stalking kamu. Yang suka stalking kamu ini memang ketika kamu care, atau aku nggak tahu nih kamu suka atau apa sama dia juga, atau memang sebenarnya nggak ada, atau temenan doang, bisa juga ya ini teman kamu mungkin suka stalking. Tapi aku lihat kayak kamu pernah care, perhatian ke dia, tapi dia tuh nunjukin kalau dia nggak suka, nggak mau, atau dia marah ketika dia tahu dia bukan satu-satunya. Iya, kayak dia ngerasa kamu mungkin dekat sama yang lain atau apa, jadi ya udah dia nggak membalas perhatian kamu itu. Dan dia tipe orang yang care banget, suka perawatan gitu loh, suka self care. Tapi ketika kamu nggak ada, dia cari-cari kamu. Habis kepo dia ngomongin kamu ke teman-temannya, atau dia ini memang tipe yang suka ceritain kamu tentang kamu ke orang sekitarnya dia.
Dia yang kamu lihatnya kayak males, udah males ngomong sama kamu, udah males ngobrol, udah males deket-deket, terlihat cuek, bebek, nggak mau tahu mungkin tentang kamu. Kalau dalam hubungan atau pernah deket, ini hubungannya udah retak, sama-sama berpisah, sama-sama saling menjauh. Kalian pernah pergi bareng ke suatu tempat. Ini gambarnya di satu kendaraan sih. Dia suka masak, suka explore, suka dengerin musik. Dia tuh tipe yang suka sendirian, apa-apa tuh ditulis, journaling, atau dia suka nulis, suka bikin diary mungkin atau apa ya. Karena di sini ada yang nulis. Atau kira-kira. Ya kalau aku sih suka nulis ya. Aku nggak tahu orang lain suka nggak. Aku tuh selain suka baca apa aja ya. Aku juga suka nulis. Malah waktu kecil aku pengen banget jadi penulis, coy. Ya karena kan kalau dulu zaman anak-anak milenial itu kan hiburannya tuh kayak cuma koran, majalah gitu kan, belum ada handphone. Komputer juga kayaknya baru di tahun berapa gitu. Nah hiburannya tuh kalau aku ya baca-baca, anything apalah, dan televisi juga kayak kadang ngebosenin gak sih, kayak berita lah apa, sinetron. Nah paling hiburannya main Sega apa Nintendo sih. Nah itu tuh udah ada, PS kayaknya belum ada sih. Sama lagu-lagu yang ada di TV, lagu musik anak-anak kecil gitu. Indah banget ya masa zaman waktu bocil, nggak kayak sekarang HP terus gitu. Makanya aku suka nulis. Nah kalau kalian nih suka nulis gak gitu? Di sini soalnya ada yang suka nulis katanya. Misalnya journaling aja kali ya, atau suka nulis apalah. Atau dia tipe orang yang lebih suka tuh ngobrolnya by chat daripada ngobrol secara langsung atau by phone ya. Nah kan ya ada crush. Tadi kan aku bilang mungkin yang suka stalking kamu, crush kamu, kayak kamu crushing on him, on her, atau ya bisa juga kamu itu crushnya dia, dia crushing on you. Bisa kebolak-balik ya, vice versa. Jadi kayak bisa jadi dia yang suka sama kamu, jadi dia cari ke validasi atau sesuatu dari stalking kamu itu. Kalau aku kan gak punya crush ya, gak ada yang tahu lah perasaan seseorang tuh, yang tahu cuma dia guys, sama tarot reader. Fa, kata aku teh, Fa. We will be together again. Nah, berarti kalian pernah deket mungkin, pernah bareng. Entahlah ada status atau enggak. Nah, kan bisa dia yang crushing on you karena di sini nih, I'm so attracted. Jadi dia yang tertarik sama kamu. Oh my god. Tadi aku bilang kan sebelumnya, ada orang yang kayak cuek banget ke kamu, kayak bodo amat, gak peduli ketika dia tahu kamu ada yang lain atau deket sama yang lain kan, ya kan? Nah di sini ada kartu I left when I saw you with someone. Nah ada seseorang yang ninggalin atau ngejauh dari kamu ketika dia tahu kamu sama seseorang atau orang lain, ya kan? Nyambung kan? Aku tuh kadang kalau baca kayak masih ngeraba-raba ya, tapi nanti pasti ada kartu-kartu lain yang memvalidasi pernyataan aku yang sebelumnya. Nah, dia bilang waktunya tuh nggak tepat. Berarti waktu kalian pernah deket tuh kayak waktunya tuh salah. Misalnya dia ada pasangan atau kamu ada pasangan gitu. Ya, salah terus deh. Memang. Nah, ini seseorang yang pernah ghosting kamu atau ninggalin kamu. Seseorang yang, tapi dia mikirin kamu terus sih. I can't stop thinking about you. Tanya gitu guys. Dia ninggalin kamu before you could leave me. Jahat. Dia ghosting ya. Tanpa aba-aba. Mungkin dia pernah melakukan sesuatu yang kamu gak suka, atau dia sadar kalau dia tuh salah, gak boleh kayak gitu ya. Dia mau bilang kalau sebenarnya hidupnya tuh gak seperti apa yang kamu lihat, tidak sebahagia seperti apa yang kamu lihat. Padahal yang stalking kamu kan dia.
Nah, orang ini selalu ngerasa ada connection di antara kalian, tapi dia nggak pernah ngerti kenapa ada connection di antara kalian. Ada apa gitu, ada apa nggak tuh? And we are gonna find out about kenapa dia stalking kamu. Oke. Kita cari tahu kenapa dia stalking kamu. Kenapa nggak stalking yang lain? Kenapa suka stalking orang? Gak boleh stalking. Langsung tanya aja ya nggak sih kalau mau tahu sesuatu, kepo-kepo. Kata aku mah teh. Kenapa dia suka stalking kamu? Ih, parah. Ini ada gambarnya kayak orang lagi stalking. Lihat-lihat gitu. Ada yang stalking yang masih ada rasa marah. Kalau dia masih marah, berarti ada energi yang dia put di kamu. They put their energy into you. Ya, entah energinya marah, kesel atau apa gitu. Jadi memang energinya tuh kayak masih mengelilingi. Dan ada yang lagi cari pencerahan, cari validasi, cari tahu sesuatu. Gini misal, dia dengar dari temannya kamu udah punya pacar. Dia nggak percaya nih. Stalking dulu siapa tahu kamu ada post nih tentang pacar kamu misalnya. Nah, bisa jadi itu mencari validasi. Atau kayak katanya si Raisa lagi galau loh. Nah, terus dia kepoin. Masa sih aku lihat lah statusnya, jangan-jangan dia lagi galau beneran gitu ya. Siapa deh contoh-contohin kayak gitu, kayak bocil. Nggak usah contoh-contohin ya. Pikir sendiri aja ya, bayangin. Pasti kalian ketawa. Dia yang contohnya sendiri, dia yang kecapean. Iya, contoh-contohin gitu males ya. Kayak anak kecil aja, manja. Nah, dia yang stalking kamu, dia yang pernah ribut sama kamu, dan dia tuh berdebat sama kamu. Mungkin dia mau tahu, dia sebel nih supaya hidup kamu nih menyedihkan gitu. Dia mau update hidup kamu masih sedih atau udah happy ya sekarang gitu. Atau kayak dia mau tahu nih energi kamu tuh udah lebih baik, udah santai, relax, atau masih marah-marah gitu guys. Dan di sini seseorang yang kalian tuh pernah dekat banget, tapi dia tuh kayak membatasi diri dari kamu. Dia nggak mau deket-deket lagi. Kebanyakan yang nggak mau deket-deket lagi ini energi cinta segitiga ya. Dia mungkin ada deket atau punya pasangan, punya istri, punya suami, punya selingkuhan, punya tetangga. Everyone has tetangga, alright? Ya, ini seseorang dalam third party, jadi dia yang sengaja menutup akses, nggak mau deket-deket kamu lagi. Karena apa? Karena berbahaya kalau deket-deket kamu terus. Bukan berarti kamu membahayakan, tapi takut nanti kalau makin baper, makin dalam, nanti bahaya ya kan. Nanti akan terjadi perselingkuhan. Ya, kata tetangga aku gitu. Nah, di sini orang yang suka stalking kamu, dia tuh kayak pernah menyakiti kamu, atau dia sebel, marah, dan dia kayak pernah nyakitin kamu, atau dia lagi mikir-mikir buat nyakitin kamu. Karena aku lihat di gambar ini tadi dia lagi berpikir, dia kayak mau bikin kamu kesel, ya, bikin kamu marah, tapi dia masih mikir-mikir. Tapi ada juga orang yang niatnya baik, ingin memperbaiki hubungan kamu sama dia. Tapi ada juga orang yang punya niat baik. Dia ingin memperbaiki hubungan di antara kalian. Yang mungkin yang pernah ribut itu kalian mau memperbaiki. Tapi ada juga yang kesel. Setelah lihat updatean kamu, dia marah. Kamu sebahagia itu atau kamu dekat sama yang lain. Tapi banyak yang marahnya karena dia tahu kamu dekat sama yang lain. Kayak udah gak cinta lagi sama dia gitu. Atau dari stalking itu dia tahu kamu dekat sama yang lain, atau udah gak fokusin dia lagi. Seperti yang aku tadi bilang. Ada yang marah karena dia tahu kamu dekat sama yang lain. Sebenarnya itu nggak apa-apa ya kalau single atau nggak ada status gitu. Makanya pakai status dong gitu. Giran kamu dekat sama yang lain dia marah ya kan. Tapi dia kasih status gak bisa. Parah, makanya kasih status dong. Gimana sih? Tuh guys, udah aku wakilin. Kalian nggak usah marah-marah ke dia, aku aja ya. Aku melihat dia kayak nggak suka atau nggak senang kalau kamu ada yang lain.
Dia tuh kayaknya menghindar ketika hubungannya tuh agak crash atau apa ya, atau avoidant bisa juga. Ketika pusing dia udahlah menghindar aja, padahal menghindar bukan suatu solusi, ya kan? Betul, betul. Dia, tapi kalau ada masalah dia tuh cari-cari tahu, cari pencerahan, tanya sana sini. Dia bingung. Dia sebenarnya sukanya action daripada berkata-kata. Suka action tapi dikit kata-kata. Tapi actionnya aja kurang ya kan, sedikit. Jadi apa yang diharapkan? Tapi kalau giliran ketemu tuh happy, senang gitu. Jadi dia tipe yang sebenarnya kalau komunikasi itu agak dingin orangnya. Tapi kalau ketemu tuh hangat. Ya, kayak beda antara ketemu sama komunikasi. Dan walaupun orang ini marah, dia tuh sebenarnya memantau kamu dari kejauhan. Ya, memantau kita bisa juga sebut itu stalking ya. Memperhatikan kamu dari kejauhan. Apalagi ini kita cari tahu. Ya udahlah, habisin aja kartunya. Dia stalking kamu karena dia nggak bisa lepasin kamu, entah cinta atau apa, tapi energinya nggak bisa. Walaupun ini negatif hubungannya negatif tuh mungkin happy-nya sedikit ya. Tapi ada juga yang stalking ini memang teman main kali ya, teman main terus mungkin sekarang udah nggak komunikasi. Atau bisa juga orang yang pernah main-main deketin kamu, nothing serius. Iya nih, pernah having fun bareng sama kamu. Tapi ketika kamu update sesuatu yang happy gitu ya, mungkin dia tuh kayak apa ya, aku nggak tahu, shock atau apa sih sebutannya ini. Kok dia bingung pas lagi kamu happy? Dia pikir kamu sedih kali ya. Terus pas kamu happy dia shock. Apa sih, kayak kok happy? Loh, emang nggak boleh? Dia seseorang mungkin yang marah banget sama kamu. Jadi apa ya, aku ngerasa kayak orang ini kayak pengen, kayak kesel, terus dia kayak pengen kamu apa ya, ngilangin kamu. Dia kayak kesel terus dia pengen menghilangkan kamu. Kalau aku bilang menghilangkan tuh apa ya, nggak sih? Ya intinya dia nggak suka lah sama kamu. Kalau aku bilang menghilangkan kamu tuh kayaknya agak sadis banget gitu ya. Ya pokoknya intinya dia nggak suka, pengen kamu pergi menjauh, menghilang. Ini mungkin intensinya bukan hubungan ya, mungkin orang yang kayak sebel banget sama kamu gitu. Kadang kita tuh ya kalau disebelin sama orang, kita nggak tahu alasan mereka sebel ke kita tuh kenapa. Memang orangnya mungkin dia aneh aja gitu ya, padahal kita udah baik. Ada juga yang kayak gitu. Jadi kalian nggak usah berkecil hati kalau ada orang yang sebel sama kalian. Aku aja nggak berkecil hati kalau ada netizen julid, ya kan? Aku aja tetap kok maju terus walaupun dijulitin, guys. Karena hidup itu nggak berputar di mereka terus, hidup itu nggak berputar di lo terus, ya gak sih? Ya kita juga jadinya nggak harus mikirin mereka terus, kita fokus ke diri sendiri aja. Ini orang yang introvert, dia senang sendirian nih. Orangnya introvert, senang sendirian. Atau bisa juga gini nih, orang ini ngerasa kamu kok sendirian, single, atau kayak happy sendirian aja. Apa ya, bentar deh. Kenapa dia stalking kamu, kayaknya mau mendekat. Dia ngerasa kamu single atau sendirian terus. Kayaknya orang ini mau mendekat. Bisa jadi seseorang yang kayak mungkin mau deketin kamu ya. Oke, aku bakal cek perasaan dia yang stalking kamu. Ini terakhir. Ya, karena ini udah siang. Aku mau makan. Oke, perasaan dia. Ada orang yang perasaannya besar. Besar atau masih besar. Masih besar berarti perasaannya belum berkurang gitu loh, atau belum habis perasaannya. Perasaannya besar di kamu. Ini seseorang yang sweet ya kalau berkata-kata, word of affirmation. Tapi apa ya, seseorang tuh yang kayak care juga sebenarnya sama kamu nih perasaannya.
Tapi ada juga yang mereka kayak kepikiran kamu, tapi nggak bisa ajak kamu ngobrol, nggak bisa buka topik, nggak bisa ngobrol entah karena apa. Seseorang yang silent diamin kamu, atau kalian memang diam-diaman. Diam-diaman terus. Ngobrol dong nih kayak aku nih. Seseorang yang ada hati di kamu, ada hati. Dia tuh ada hati ya. Tapi dia tuh tenang, jadi kayak dia punya perasaan, tapi dia biasa aja nih nunjukinnya ke kamu, nggak yang berlebihan atau nggak yang supaya kamu tahu banget perasaan dia besar, nggak. Dia tuh kalem orangnya, kayak aku juga kalem, pendiam kok. Orangnya misterius, tertutup. Kamu tuh deket sama orang yang ini nih, kayaknya orangnya tertutup banget. Beberapa tuh orangnya sibuk, punya banyak pekerjaan, tapi bisa juga nih orang yang nggak bisa meluangkan waktu untuk percintaan untuk kamu. Dia fokusnya pekerjaan aja. Jadi sorry kalau dia nggak perhatian ke kamu ya. Kok jadi aku minta yang sorry ya. Tapi ada juga orang yang mungkin punya pilihan lain, jadi dia masih bimbang mau pilih kamu atau siapalah. Jadi orang ini bingung mau pilih siapa, atau bisa juga bingung dia mau bersikap seperti apa ke kamu, bagaimana nge-treat kamu gitu. Ya, selalu ada orang bingung ya di setiap readingan kita. Hehehe. Dan di sini seseorang yang masih baper sama kamu. Kebanyakan kalau mereka maskulin, mereka tuh masih baper sama kamu. Apa ya? Pokoknya masih baper aja deh. Energinya masih welcome ke kamu sebenarnya, positif ke kamu, positif, nggak ada kebencian sih kayaknya aku lihat dari tadi. Ada juga yang kayak masih pengen modusin kamu, waduh say ya, dia masih mau modusin kamu bermanis-manis. Buat apa kata-kata manis? Kata aku mah nggak ngefek ya, nggak ngefek. Tapi ada juga yang mau ngajak kamu perginya tuh kayaknya ya lebih ke traveling, jalan-jalan. Ada juga orang yang penyabar di sini. Tapi ada juga seseorang yang perasaannya apa ya? Dia mungkin pernah kasih kamu sesuatu ya. Entahlah, ini aku mikirnya kayak gitu. Tapi ada juga yang kayak you mean so much for him, for her. Kayak kamu tuh bener-bener dunianya banget gitu. Kamu mengalihkan dunianya. Pokoknya you are everything gitu. Yaudah itu aja deh, karena alarm aku udah bunyi. Ya. Kita cek zodiak dia yang suka stalking kamu. Ada Sagittarius, ada Capricorn, Taurus, Libra, Cancer, Leo. Taurus bentar lagi ulang tahun ya. Happy birthday Taurus. Pisces, Gemini, Virgo. Taurus cari yang mau diurus atau cari yang mau urus kamu. Sebenarnya tuh kalau pacaran itu harus diurus atau enggak sih? Kenapa aku bilang pacarnya? Kalau suami istri haruslah saling mengurus, ya nggak sih? Tapi bukan berarti kalau pacaran juga harus minta diurusinnya, janganlah. Kalau mau cari orang yang ngurusin itu, carinya tuh babysitter, carinya tuh ART, asisten, ya nggak sih, manajer, bukan pasangan, ya. Gak boleh kayak gitu ya. Jadi sebelum punya pasangan, kita itu harus happy sama diri sendiri dulu, harus ngerasa content fulfillment. Jadi jangan cari sesuatu atau kebahagiaan di orang lain, because you already happy with yourself gitu ya. Ada huruf J, U, K, Z, C, P. Hubungan itu sharing happiness, not giving someone happiness. Ada C, P, H, R, F, T. Jadi kalau kamu ngerasa sedih atau sedih terus gitu ya, ya udah tinggalin aja.
R F T E W V H. Hubungan itu sharing happiness, tapi kalau ngerasa kayak sedih terus, nggak ada happy-nya, ya udah gitu. Karena sendiri aja tuh udah happy, masa ada orang malah jadi sedih gitu ya poinnya. Bukan berarti kayak kan kita ciptain kebahagiaan sendiri, terus kalau nggak happy masa happy-nya dari orang, bukan. Karena diri sendiri udah happy, jadi adanya orang lain itu menambah happiness, menambah kebahagiaan. Bukan adanya orang lain jadi sedih terus. Walaupun ya kita sebelum punya pasangan harus happy dulu, walaupun kebahagiaan kita itu bukan kewajiban dari orang lain, bukan kewajiban pasangan, bukan menuntut kebahagiaan dari orang lain. Ih, mantap kali loh ya. Udah, itu aja. Thank you for watching. Don't forget, stay positive with your heart, mind, and soul. Bye. Happy Monday.